Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Cahyani dengan NIM terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil laporan praktikum survei konsumsi pangan dengan judul analisis asupan gizi dengan metode 24 Food Our Recall. Yang pertama yaitu adalah latar belakang saya, di mana masa transisi ke dunia kuliah sering mempengaruhi pola makan mahasiswa karena padatnya aktivitas dan pengaruh lingkungan sosial, sehingga konsumsi menjadi tidak teratur. Untuk menilai pola konsumsi, metode 24 Food Hour Recall dipilih karena sederhana, efisien, dan dapat diterapkan pada responden dalam jumlah besar. Namun metode ini memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada ingatan responden, potensi underreporting, serta kesalahan dalam memperkirakan porsi maupun detail makanan. Oleh karena itu, digunakan multiple pass recall dengan pertanyaan berulang sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi data. Praktikum ini kemudian membandingkan asupan mahasiswa pada weekdays dan weekend untuk melihat variasi konsumsi serta potensi ketidakseimbangan gizi. Yang selanjutnya yaitu tabel formulir recall weekend responden IDIP serta tabel kandungan gizinya. Untuk tabel kandungan gizi, saya mengacu pada TKPI dan kandungan folatnya sendiri, beberapa ada yang mengacu pada AFCD dan USDA. Yang selanjutnya yaitu zat gizi makro responden IDIP. Untuk energinya sendiri hanya 47,78% kebutuhan sehingga mengalami defisit besar. Protein, lemak, dan karbohidrat sendiri yaitu di bawah MDR, sehingga responden IDIP ini tuh beresiko energi hariannya tidak terpenuhi, masa ototnya berkurang, metabolisme dan imunnya terganggu. Untuk saran kedepannya yaitu agar menambah protein hewani berkualitas serta memvariasi sayur dan buah. Kalau sementara itu untuk zat gizi mikro sendiri, vitamin A, folat, vitamin C, zat besi, dan kalsium sendiri semuanya defisit, sehingga responden IDIP itu beresiko mengalami imun yang lemah, gangguan mata, anemia, serta tulang dengan giginya rapuh. Saran untuk kedepannya sendiri yaitu memperbanyak konsumsi sayur, buah segar, susu atau olahan susu, serta sumber protein hewani. Yang selanjutnya yaitu ada tabel formulir recall weekday responden IDIP serta tabel kandungan gizinya. Untuk tabel kandungan gizinya tetap mengacu pada TKPI dan kandungan folatnya sendiri, beberapa ada yang mengacu pada FCD dan USDA. Selanjutnya yaitu zat gizi makro responden IDIP. Untuk energinya masih defisit, protein dan karbohidratnya di bawah kebutuhan, sedangkan lemaknya sendiri mengalami kelonjakan yaitu melebihi kebutuhan, sehingga responden IDIP sendiri berisiko mengalami ketidakseimbangan energi, metabolisme juga terganggu. Sarannya yaitu mengurangi konsumsi gorengan, menambah protein hewani, dan karbohidrat kompleks. Yang selanjutnya yaitu zat gizi mikronya sendiri. Untuk vitamin A-nya sangat berlebih, dan folat, vitamin C, zat besi, dan kalsiumnya sendiri itu masih defisit, sehingga responden IDIP itu berisiko hipervitaminosis A, imun yang lemah, anemia, serta gangguan tulang dan gigi. Untuk sarannya sendiri yaitu mengurangi sumber vitamin A yang berlebih, menambahkan sayur, buah, dan susu. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kecukupan zat gizi makro kelompok 2. Dan ini rata-rata asupan gizi makro dan persentase pemenuhan kelompok 2. Untuk analisisnya sendiri, rata-rata asupan energi kelompok hanya 1.337 kilokalori, karbohidratnya, lemak, dan serat semuanya itu masih jauh di bawah kebutuhan, sedangkan protein itu sudah mencukupi, bahkan sedikit berlebih. Hasil ini menunjukkan pola makan responden belum seimbang karena cenderung tinggi protein namun rendah energi, karbohidrat, dan serat akibat minimnya konsumsi makanan pokok, sayur, dan buah. Yang selanjutnya itu analisis kecukupan zat gizi mikro kelompok 2. Dan selanjutnya adalah rata-rata kecukupan zat gizi mikro dan pemenuhannya. Lalu untuk analisisnya sendiri, rata-rata asupan zat gizi mikro kelompok menunjukkan bahwa kalsium, vitamin C, folat itu masih jauh di bawah kebutuhan, sedangkan zat besi dan vitamin A sudah mendekati kecukupan. Secara keseluruhannya, hanya zat besi dan vitamin A yang relatif terpenuhi, sementara kalsium, vitamin C, dan folat masih defisit, sehingga perlu ditingkatkan konsumsi pangan sumber mikronutrien tersebut. Kesimpulannya sendiri, responden IDIP itu hanya memperoleh energi 48-86%, karbohidrat dan protein masih di bawah kebutuhan AMDR, sehingga dan mikronutrien hidup sendiri itu semua defisit
keturutian pada weekend. Namun vitamin A-nya mengalami pelonjakan yaitu sangat berlebih pada weekday. Untuk kelompok 2 sendiri analisisnya energi 59,44%, karbohidrat 49,07%, lemaknya 73,3%, dan seratnya 21,47%. Untuk mikronutrien kelompok sendiri, kalsium, vitamin C, dan folatnya di bawah kebutuhan, sedangkan untuk zat besi dan juga vitamin A itu sudah mendekati kecukupan. Kesimpulannya, baik responden dan kelompok masih mengalami defisit sehingga perlu perbaikan pola makan untuk masalah gizi panjang. Saya sendiri untuk responden IDEP dan kelompok disarankan memperbaiki pola makan dengan menambah porsi karbohidrat kompleks, meningkatkan konsumsi lemak, sayur, buah, serta sumber kalsium, sekaligus membatasi makanan olah, gula, dan lemak jenuh. Untuk penerapan konsep gizi peringku serta perencanaan menu harian yang terstruktur dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi dan mencegah defisiensi serta meningkatkan status gizi secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.